Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Pemirsa ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan berjumpa dan bersua dengan bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini mampu menjadikan kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyediakan bulan suci Ramadan, mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa, kalian menjadi hamba yang bertakwa karena ibadah puasa yang kalian lakukan. Di dalam ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita bagaimana membentuk hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Para ulama menegaskan bahwa takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap tempat, setiap saat dan setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, kita senantiasa menjadikan diri kita menjalankan perintah Allah, melakukan, mengucapkan segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengucapkan dan tidak melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabat tabi'in, "Ya Ali, bagaimana menurutmu ciri-ciri orang yang bertakwa?" Ciri-ciri orang yang bertakwa dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib adalah at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Berdasarkan pernyataan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menegaskan bahwa orang yang beriman itu takut kepada Allah Al-Jalil, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kemudian ketika dia beramal soleh, dia melakukan ibadah bitanzil, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yakni Al-Quran. Kemudian yang kedua beliau menegaskan wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan orang yang bertakwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil, dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kepastian, yakni kematian dan yaumil akhir. Inilah kepastian dalam kehidupan kita. Oleh karenanya korelasi di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah berdasarkan pernyataan asar dari Ali bin Abi Thalib tadi, membentuk kita pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, bersama siapapun kalian, kapanpun keberadaan kalian, selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Karena kenapa? Sadar Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar, muraqabatullah, dia merasa dekat kepada Allah dan merasa Allah selalu mengawasinya di dalam kehidupan. Kemudian ketika dia beramal, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian merasa cukup atas pemberian Allah. Apapun kondisi kita hari ini, dijelaskan oleh Rasul, ajaban li amril mu'minin, sangat menakjubkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Khairun, setiap keadaannya itu baik.
Kalau Allah berikan nikmat kepadanya, dia bersyukur, maka dengan syukurnya Allah berikan kebaikan, pahala untuknya. Kalau Allah berikan ujian, dia sabar, maka dengan sabarnya Allah berikan pahala untuknya. Dan kemudian orang yang bertakwa itu selalu menyiapkan dirinya untuk menyongsong hari kepastian, yakni kematian dan yaumil akhir kelak nanti. Oleh karenanya bulan suci Ramadan juga memberikan pemahaman kepada kita, yuk persiapkan diri kita. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Dan bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita yang Allah berikan. Kalau Allah masih memberikan nikmat kita bersua dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, artinya Allah memberikan rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa. Allah ingin memberikan kesempatan kita memohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, menjadi pribadi yang beriman dan sungguh-sungguh berislam. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan membentuk pribadi kita, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban puasa. Kita hidupkan sunnah-sunnah selama bulan suci Ramadan. Kita menjaga sholat 5 waktu kita. Kita menghidupkan sholat sunnah. Kita senantiasa membaca Al-Quran. Kita senantiasa berzikir, berdoa. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita senantiasa bersemangat dalam bersedekah, berinfak, dan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Inilah upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus membentuk pribadi kita pribadi yang bertakwa kepada Allah? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus menjadi pemikiran refleksi di dalam kehidupan kita, lalu kemudian mendorong semangat motivasi spirit kita untuk bersungguh-sungguh meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan. Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Allah tidak melihat status sosial seseorang, apakah dia orang kaya, orang miskin, dia pejabat, pemimpin, rakyat jelata, siapapun dia, apapun profesi dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah kehidupan, Allah tak pandang. Yang Allah pandang sebagai orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Kalau dia rakyat biasa, dia orang miskin tapi bertakwa, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia seorang pemimpin, seorang pejabat, orang yang mendapatkan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, dia bertakwa, maka dia jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketakwaan akan mendapatkan kemudahan dari segala kesulitan dalam kehidupan, dan Allah akan berikan rizki dari jalan tak disangka-sangka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kehidupannya. Kalau ia diuji dengan sakit, maka Allah pasti akan memberikan kesembuhan, dan sakitnya itu mendapatkan kebaikan. Kalau ia miskin, susah dalam segala setiap persoalan, maka Allah akan kayakan dia dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Maka apapun situasi dan kondisi kita pada hari ini, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupan kita. Ini harus menjadi sebuah keyakinan, dan untuk mendapatkan kemudahan itu syaratnya adalah menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Rizki tidak selalu bersifat uang, harta benda,
tetapi nikmat sehat juga adalah rizki. Kesehatan kita bersemangat untuk beribadah adalah rizki dari Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah rizki dari Allah. Anak-anak yang saleh, salehah, taat kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan sahabat yang baik, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga mengharapkan kepada Allah rizki harta yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita, mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah, melaksanakan umroh, haji dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah, dan Allah berikan kita rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.